perkenalkan nama saya Anissa Rafa Aulia, saya dari kelas 10 TKJ 2. Halo, nama saya Muhammad Akhtar Ataya, bisa dipanggil Akhtar. Saya dari 10 Farmasi 2. Perkenalkan, nama saya Farah dari kelas 10 TKJ 1. Dan saya Setia Febi dari kelas 10 TKJ 1. Hai, perkenalkan nama saya Sandrina dari 10 TKJ 2. Dan saya Salsa Bladira dari 10 TMI 2. Ibu Kartini lahir itu pada tanggal 21 April 1879. Tanggal 21 April 1879. Dan di kota Jepara. 21 April 1879. Yang pertama itu membangun sekolah untuk para wanita, dan yang kedua itu mengembangkan gerakan emansipasi wanita dari segi tulisan dan pemikiran-pemikirannya, sehingga wanita itu memiliki kedudukan yang sejajar dengan pria dan tidak bisa direndahkan. Ibu Kartini mendirikan sekolah wanita untuk umum karena pada waktu itu hanya wanita golongan bangsawan yang bisa sekolah. Dan Ibu Kartini mencetuskan dan mengembangkan emansipasi wanita agar wanita bisa sejajar dengan pria. Raden Ajeng Kartini memberikan sekolah khusus wanita. Sebagai wanita yang bukan berasal dari bangsawan juga bisa bersekolah di sana. Dan beliau berusaha meningkatkan prestasi di bidang pendidikan. Jasa Ibu Kartini untuk kaum perempuan ada 2, yaitu mendirikan sekolah untuk perempuan. Yang kedua, mencetuskan dan mengembangkan gerakan emansipasi wanita. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Emansipasi wanita itu menurut saya adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh wanita, demi melepaskan diri dari status sosial yang rendah. Emansipasi wanita adalah proses pelepasan diri wanita dari kedudukan sosial ekonomi atau pengakangan hukum yang membatasi wanita tidak bisa berkembang atau maju. Emansipasi wanita adalah pembebasan diri para wanita dari kesulitan ekonomi yang rendah. Dan beliau berusaha meningkatkan prestasi dalam bidang pendidikan. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita. Mempersamaratakan hak wanita dan pria. Memperingati Hari Kartini di era globalisasi sekarang itu cukup dengan melakukan hal-hal yang positif, seperti menggunakan pakaian adat, terus juga mengikuti kegiatan upacara di sekolah. Dan juga makna dari memperingati Hari Kartini itu menyadarkan wanita bahwa wanita itu bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan gitu. Dengan mendorong para pria untuk mewujudkan kesetaraan gender, dan hari untuk memperkuat penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memperingati Hari Kartini, biasanya bangsa Indonesia mengadakan lomba busana fashion dari mulai anak-anak hingga remaja. Dan sebagai kaum perempuan di generasi milenial ini, kita harus bersikap cerdas dalam hal apapun. Menjadi pelopor para wanita agar mendapatkan hak yang adil dan seimbang. Hidup kami kala itu gelap dan tak tahu arah
seperti kerbau yang selalu tunduk dengan tuannya. Dibawa kemanapun kami bersedia, meski hati nurani kami menolak. Namun, kami tak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menjadi wanita pekerja, belajar membaca saja sudah bagi neraka. Karena kala itu kami tak diperbolehkan. Namun, berkat jasa dan perjuanganmu, kami, wanita yang selalu ditindas, yang menatap ke depan pun tak sanggup, jangankan memiliki cita-cita, membayangkannya saja kami tak bisa. Namun, berkat jasa dan perjuanganmu, kau setarakan kami di mata dunia. Kau jadikan kami wanita pemberani yang dapat menggapai cita tanpa takut. Demi untuk memajukan bangsa, terima kasih Kartiniku. Jasamu, pengorbananmu akan kuingat selalu. Selamat Hari Kartini, 21 April 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Salsabila, ingin membacakan puisi bertema Hari Kartini dari kelas 11 Farmasi 1. Raden Ajeng Kartini, karya Hasna Salsabila. Ibu Nusantara, ibu pelopor kebangkitan wanita, Raden Ajeng Kartini, berjuang melalui goresan tinta yang berharap tak lekang oleh zaman. Ia bagaikan mentari di pagi hari, bagaikan kejora di kegelapan hari. Tak dapat kubayangkan bagaimana negeriku tanpa pengorbanan dan jasanya. Dahulu, sebelum datang keberanianmu, kaum wanita dalam keterpurukan. Kaum wanita tak mendapatkan keadilan. Karenamu, kini wanita dapat berkiprah di dunia nyata, di dunia yang semestinya ada. Dirimu mampu mengangkat kayu yang lama tenggelam di dalam sungai. Dirimu mampu membangkitkan wanita dalam ketidakadilan. Raden Ajeng Kartini, habis gelap terbitlah terang. Peribahasamu memberikan kepercayaan bahwa setelah gelap muncullah terang. Suatu hukum alam, setiap mengalami kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan. Selamat Hari Kartini bagi para kaum perempuan sejati. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Habis gelap, terbitlah terang. Kartini, oh Kartini, kau salah satu pahlawan perempuan yang memperjuangkan hak-hak untuk para kaum wanita. Kau panutan untuk seluruh wanita. Kau sejajarkan kami di mata dunia. Kau wanita yang memiliki nama Raden Ajeng Kartini. Meskipun kau telah tiada, semangatmu yang membara masih ada di hati para wanita Indonesia. Lihatlah wanita-wanita saat ini. Mereka terus berjuang dalam semangatmu, dan kini mereka tak memandang rendah pada kami. Terima kasih atas jasamu yang tak akan pernah bisa digantikan dan tak akan pernah kita lupakan. Saya Aulia Dianti Kusumawardani dari kelas 10 kelas 1. Terima kasih.
Tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Biasanya, para anak-anak sekolah turun ke jalan untuk mengadakan karnaval kecil, peragaan busana tradisional Indonesia. Namun, di Hari Kartini tahun ini, peringatan tersebut ditiadakan karena virus corona yang berbahaya. Raden Ajeng Kartini adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang membela hak-hak perempuan. Raden Ajeng Kartini ingin menunjukkan jika perempuan tidak hanya konco wingking. Artinya, perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama di bidang pendidikan. Perempuan juga bisa menunjukkan pilihan hidup, tak harus atas paksaan orang tua. Dan perempuan juga bisa sekolah setinggi-tingginya. Ini, mari kita tinjau kembali usaha yang sudah ia lakukan kepada perempuan Indonesia. Apakah usaha yang dulu masih berbekas atau sudah kembali kepada masa mula sebelum adanya emansipasi wanita? Peringatan Hari Kartini yang sesungguhnya adalah diharapkan dapat membuat wanita-wanita di Indonesia dapat mencontoh teladan dari Kartini dengan melakukan gerakan-gerakan keperempuanan, gerakan-gerakan sosial, dan gerak-gerakan kesetaraan lainnya. Hari Kartini pada zaman digital ini bukan hanya melulu tentang menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini yang merupakan hasil karya W.S. Supratman. Bukan hanya berdandan memakai kebaya seperti Ibu Kartini. Bukan sekedar menunjukkan diri sebagai dari Kartini. Bukan hanya itu. Hari Kartini adalah semangat para perempuan untuk terus maju tanpa merisaukan gender. Kalau bukan kita yang meneruskan, siapa lagi? Kalau sekarang, kapan lagi? Habis gelap, terbitlah terang. Buku yang telah usang kembali dibuka. Ada setitik kisah yang amat berharga di sana tentang seorang wanita tangguh yang bertahan demi membela keadilan kaumnya. Saya tersentuh dan hampir menangis setiap saat mengingatnya. Untuk kali ini, biarkan saya membawa kalian bernostalgia ke dalam kisahnya tentang Kartini, nama dan segala perjuangannya. Hidup kami kala itu gelap dan tak tahu arah, seperti seekor kerbau yang tunduk pada tuannya. Dibawa kemanapun kami bersedia, meski hati nurani kami menolak. Namun kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk menjadi wanita pekerja, belajar membaca saja sudah sebagai neraka, karena kala itu kami tidak diperbolehkan. Namun berkat jasa dan perjuangan beliau, ia setarakan kami di mata bumi. Untuk Sang Sri Kandi, pejuang wanita, untuk Kartini, pahlawan bangsa, tabir cantik menghiasi wajahnya, menggala cinta di balik pasrah. Perempuan ia jadikan anugerah, bukan sebagai alat pemuas nafsu belaka. Wahai Sri Kandi, kau berjuang dari balik keayuan, menuang keagungan di antara impian, untuk kebebasan dan kesejahteraan perempuan.
April, tepatnya tanggal 21 tahun 1879, aku dengan nama Kartini dilahirkan. Dan ya, sekarang aku sedang berulang tahun yang ke-17. Makanya aku lagi masak-masak buat kami kecil-kecilan. Ngomong-ngomong soal masakan, bumbu dapur favoritku sudah jelas bawang merah. Karena cuma bawang merah yang bisa membuatku menangis tanpa melukai hatiku. Tapi kalau kalian lihat aku menangis tanpa bawang merah, itu sudah jelas karena statusku. Status yang sepertinya sudah menjeratku dari lahir. Aku beritahu ya statusku. Status pertama, aku bukan istri pertama dari suamiku. Aku hanya koleksinya yang kelima. Statusku yang kedua, aku ini cuma lulusan SMP. Dan terakhir, aku ini narapidana. Makanya aku cuma lulusan SMP. Mana ada sekolah yang mau nerima narapidana kayak aku. Kalian gak tahu kalau aku ini narapidana? Lihat nih, aku lagi di Borgol dan aku berada di balik jeruji besi. Dan tidak ada satupun orang yang menyadari kalau aku sama buruknya dengan narapidana yang menderita karena kesalahan sendiri. Tapi, apakah karena aku perempuan, aku harus hidup dikekang? Dan apakah karena aku perempuan, aku harus menggugurkan cita-citaku hanya untuk memenuhi permintaan segera nikah? Kami bicara, tapi suasana angin lalu. Kami memesan, tapi dibalas canda gurau. Kami hidup, tapi keberadaan kami takis. Hingga hinggaplah seekor burung trenil pada kehidupan kami. Dia burung trenil, burung biasa, tapi semangatnya yang bernilai. Dia burung trenil terus maju, walau di depannya ada senapan. Dia tak takut untuk menolak sahabatnya. Dia mematahkan senapan para pemburu dengan senjata paling ampuh di dunia pendidikan. Dia burung trenil, burung yang mengepakkan sayap-sayap pandangan hidupnya. Dia merangkul setiap mimpi wanita Indonesia untuk selalu terbang tinggi dan mencebikkan mata kaum Adam sehingga mereka sadar keindahan seorang perempuan bukan dari parasnya, tapi dari pandangan dan prinsip hidupnya. Sekarang wanita Indonesia tidak perlu untuk memegang ulegan, sapu, ataupun kemoceng untuk melayani para pasangan mereka di usia mereka yang sangat dini. Kita sudah merdeka untuk memegang pena jalan hidup masing-masing, melihat seluruh isi dunia dengan hanya membuka halaman buku. Kini burung trenil sudah tiada, tapi kami saling bergandengan untuk menjadi sayap-sayap